Ekologi dan evolusi mikroba adalah studi yang mempelajari interaksi antara mikroba dengan lingkungannya. Pada mata kuliah ini, praktikan mendapatkan satu mata kuliah lapangan yang bertujuan untuk mempelajari interaksi mikroba terhadap lingkungan yang terjadi di alam terbuka. Field trip atau kuliah lapangan ekologi dan evolusi mikroba 2016 dilakukan di Cagar Alam Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan analisis ekosistem yang meliputi pantai, hutan, sungai, padang, estuari, goa, dan laguna. Dalam pelaksanaannya, praktikan dikenalkan pada masing-masing ekosistem serta keberagaman interaksi mikroba yang terjadi di dalamnya. Keberagaman interaksi ini dikaitkan dengan siklus biokimia yang terjadi, yang ditentukan dengan analisis kadar substrat kimia seperti nitrogen dan fosfat. 39 peserta field trip akan dibagi menjadi 7 kelompok, yang pada masing-masing kelompok akan diberi tugas untuk menganalisis kelimpahan mikroba pada suatu ekosistem. Masing-masing kelompok akan didampingi satu asisten yang bertanggung jawab untuk membantu memberi arahan selama kuliah lapangan berlangsung, serta analisis laboratorium yang dilakukan setelahnya. Terdapat 2 agenda utama yang dilakukan saat kuliah lapangan berlangsung, yakni pengenalan ekosistem dan sampling mikroba. Keduanya terangkum dalam eksplorasi Pangandaran. Selama 2 hari, praktikan, asisten, dan dosen pembimbing menelusuri setiap ekosistem untuk melihat interaksi mikroba dan melakukan sampling. Ekosistem pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah perbatasan darat dan laut. Dilakukan sampling air laut di daerah ini. Dengan salinitas yang tinggi, kemungkinan besar mikroba yang hidup pada air laut bersifat hal toleran. Tidak jauh dari pantai, terdapat estuari. Estuari merupakan daerah transisi yang cukup ekstrim, di mana terjadi pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Sungai adalah aliran air yang mengalir secara terus-menerus dari sumber mata air menuju muara. Salah satu interaksi yang terjadi di dalamnya adalah grazing. Di sungai dilakukan sampling air dan sedimen. Bebatuan di dasar dan tepi-tepi sungai menjadi tempat yang tepat untuk mikroorganisme seperti perifiton tumbuh dan berkembang, sehingga dilakukan pula sampling perifiton dengan jala scrubber. Laguna adalah sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang, atau semacamnya. Laguna pada daerah Pangandaran termasuk salah satu laguna yang ditemukan pada daerah pesisir pantai yang berasal dari laut. Laguna ini disebabkan oleh air laut yang terjebak pada bagian daratan yang lebih rendah saat air laut mengalami pasang. Kemudian terdapat hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan pada Cagar Alam Pangandaran ini merupakan hutan alami. Di dalam hutan, beragam vegetasi dapat ditemukan. Beragam interaksi pun dapat ditemukan, diantaranya gal atau tumor pada tumbuhan, dan interaksi saprofit antara fungi dan batang kayu yang telah mati. Selanjutnya, terdapat padang. Padang rumput atau yang sering kita sebut savana adalah hamparan luas yang datar dengan tumbuhan yang mendominasi adalah rumput. Karena tidak ada pepohonan yang membentuk kanopi, permukaan tanahnya terpapar sinar matahari dengan intensitas yang tinggi. Mikroorganisme yang terdapat pada ekosistem padang rumput didominasi oleh glukoposer. Di daerah ini dilakukan pengukuran mikroklimat serta sampling tanah menggunakan auger. Ekosistem terakhir merupakan ekosistem goa. Goa merupakan suatu lubang alami yang terdapat di dalam tanah yang cukup besar dan dalam. Pada ekosistem goa, cahaya yang masuk amat sedikit, sehingga dibutuhkan senter untuk mengeksplorasi ekosistem ini. Pada ekosistem ini juga dilakukan pengukuran mikroklimat dan sampling mikroba yang membentuk biofilm pada dinding-dinding goa.
Selama kegiatan eksplorasi Pangandaran, praktikan sangat antusias mendengarkan penjelasan ekosistem dari Pak Gede Swantika, dosen pengampu mata kuliah ekologi dan evolusi mikroba, serta dari para asisten. Beragam interaksi dicatat dan didokumentasikan oleh praktikan, tentunya tanpa merusak ekosistem di sana. Setelah mengeksplorasi dan mengambil sampel dari berbagai ekosistem, berakhirlah acara kuliah lapangan ekologi dan evolusi mikroba 2016. Sungguh kegiatan yang melelahkan, namun seluruh peserta dapat kembali dengan raut wajah yang ceria. Praktikan telah mendapat pengalaman yang tak tergantikan untuk melihat secara langsung interaksi mikroba yang terjadi di alam terbuka. Diharapkan setelah ini, mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ekologi dan evolusi mikroba. Mikroba terbukti tersebar luas di sekitar kita. Dan ya, tidak hanya di laboratorium.